Tiga, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ya terkait algoritma pengurutan dalam pemrograman. Sebelum kita langsung masuk ke dalam presentasinya, kita akan mulai perkenalan kelompok terlebih dahulu. Dan dimulai dari yang pertama. Silakan. Baik, nama saya Javier Raihan dengan NIM 308. Nama saya Reno Waisan Rama dengan NIM 118. Nama saya Hafiz Maris Purbakawaja dengan NIM 311. Nama saya Muhammad Paramahdian dengan NIM 230. Baik, dimulai dari pendahuluan. Algoritma pengurutan sangat penting dalam pemrograman karena digunakan untuk menyusun data dalam urutan tertentu, memudahkan pencarian dan pengolahan. Setiap algoritma pengurutan memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kompleksitas dan efisiensi yang dibutuhkan. Baik, jenis-jenis algoritma. Algoritma pengurutan dibedakan berdasarkan cara kerja dan efisiensinya. Terdapat 4 algoritma pengurutan yaitu bubble sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Masing-masing algoritma memiliki karakteristik dan efisiensi berbeda untuk situasi yang berbeda pula. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sederhana yang melakukan pertukaran elemen secara berulang hingga semua elemen terurut. Nama bubble berasal dari cara elemen terbesar naik ke posisi akhir mirip gelembung udara, namun algoritma ini kurang efisien untuk data berukuran besar atau O(n)2. Seperti contoh pada gambar, iterasi dilakukan beberapa kali sampai tidak ada lagi elemen yang bisa ditukar dan menghasilkan urutan akhir 1-8. Yang kedua ada insertion sort. Insertion sort bekerja dengan mengambil satu elemen dari daftar dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Algoritma ini efisien untuk data kecil atau data yang hampir terurut dengan kompleksitas terbaik O(n) pada kasus terbaik. Contoh pada gambar, insertion sort bekerja dengan cara memisahkan daftar menjadi 2 bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum terurut. Setiap elemen dari bagian yang belum terurut diambil dan ditempatkan pada posisi yang tepat di bagian yang sudah terurut. Melalui perbandingan dan pergeseran elemen-elemen yang lebih besar, proses ini diulangi sampai semua elemen berada di posisi yang benar dan daftar terurut sepenuhnya. Yang ketiga ada merge sort. Merge sort membagi daftar menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menggabungkannya kembali setelah setiap bagian diurutkan. Algoritma ini memiliki efisiensi yang baik, O(n) log n, dan cocok untuk data berukuran besar. Pada gambar, setiap bagian terus dibagi menjadi 2 hingga semua elemen menjadi satuan. 11, 6, 3, 2, 4 dibagi menjadi 11, 6, dan 3, 2, 4. Kemudian dibagi lagi menjadi 11, 6, 3, dan 2, 4. Demikian juga 4, 6, 2, 2, 7 dibagi menjadi 4, 6, 2, 2, dan 7. Kemudian dibagi lagi menjadi 4, 6, 2, 2, dan 7. Yang terakhir ada quick sort. Quick sort adalah algoritma yang menggunakan metode divide and conquer. Algoritma ini memilih satu elemen sebagai pivot, lalu membagi elemen-elemen lain menjadi 2 bagian yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot. Quick sort sangat efisien dengan kompleksitas O(n) log n pada rata-rata kasus. Pada gambar contoh kali ini, daftar dipecah menjadi 2 subdaftar. Satu di kiri dari pivot, elemen yang lebih kecil dari pivot, dan satu di kanan dari pivot, elemen yang lebih besar dari pivot. Proses ini diulang pada setiap subdaftar sampai seluruh elemen terurut. Baik, masuk ke materi perbandingan efisiensi kompleksitas waktu dan memori. Untuk perbandingan merge sort dan quick sort dalam kompleksitas waktu, merge sort memiliki kompleksitas waktu O(n) log n secara konsisten, baik dalam kasus terbaik, rata-rata maupun kasus terburuk. Ini karena proses penggabungan dan pembagian yang selalu
memerlukan waktu yang sama terlepas dari urutan data awal. Untuk kompleksitas waktu quicksort memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu O(n) log n dalam kasus terbaik dan rata-rata. Tetapi dalam kasus terburuk, kompleksitasnya bisa menjadi O(n kuadrat). Kasus terburuk terjadi ketika pivot yang dipilih membagi data menjadi partisi yang sangat tidak seimbang. Misalnya, jika pivot yang dipilih adalah elemen terkecil atau terbesar setiap kali. Untuk kompleksitas memori, merge source memerlukan tambahan ruang O(n). Ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menyimpan salinan sementara dari data yang diurutkan selama proses penggabungan. Untuk kompleksitas memori quicksort memerlukan tambahan ruang O log n. Untuk stak panggilan rekursifnya, ini jauh lebih efisien dalam hal penggunaan memori dibandingkan merge sort. Untuk perbandingan insertion sort dan bubble sort, kompleksitas waktu insertion sort dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas waktu O(n kuadrat). Ini terjadi ketika data yang diurutkan berada dalam urutan terbalik, yang membutuhkan pergeseran maksimal elemen-elemen untuk setiap elemen yang disisipkan. Untuk kompleksitas waktu bubble sort dalam kasus terburuk, bubble sort juga memiliki kompleksitas waktu O(n kuadrat). Ini terjadi ketika data yang diurutkan berada dalam urutan terbalik juga, yang membutuhkan jumlah maksimum perbandingan dan penukaran elemen. Untuk kompleksitas memori insert sort memiliki kompleksitas memori O1 karena hanya membutuhkan ruang tambahan konstan untuk variabel sementara selama proses pengurutan. Untuk kompleksitas memori bubble sort juga memiliki kompleksitas memori O1 karena hanya membutuhkan ruang tambahan konstan untuk variabel sementara selama proses pengurutan juga. Ya, selanjutnya kapan menggunakan masing-masing algoritma. Ya. Berikut adalah penjelasan kapan harus menggunakan masing-masing algoritma. Ya, di sini ada bubble sort cocok untuk dataset sangat kecil atau ketika daftar sudah hampir terurut. Namun, umumnya tidak disarankan karena kinerja yang buruk pada dataset besar. Dan insertion sort bagus untuk database kecil dan hampir terurut. Juga berguna saat memasukkan beberapa elemen ke dalam daftar yang sudah terurut. Ya, dan merge sort sangat efisien untuk database besar karena stabilitasnya dan jaminan waktu. Namun perlu ruang tambahan yang bisa menjadi masalah untuk data set yang sangat besar. Dan quicksort umumnya yang tercepat dalam praktik untuk kebanyakan kasus dan database besar, namun biasa sangat lambat untuk daftar yang hampir turut. Memilih pivot dengan bijak seperti menggunakan media of there dapat membantu mengurangi risiko ini. Baik, jadi dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari presentasi kelompok kita hari ini, algoritma pengurutan yang berbeda cocok untuk kasus yang berbeda. Merge sort dan quicksort itu lebih cocok untuk data besar, sedangkan insertion sort itu lebih cocok untuk data yang kecil. Hindari penggunaan bubble sort dalam pemrograman nyata karena tidak efisien. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena sebaik-baiknya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri dulu dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.